Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2920. Kau, Nanwen, Liu Xin, dan yang lainnya begitu marah hingga paru-paru mereka hampir meledak. Swiss, Swiss, Swiss. Saat ini, memang banyak praktisi yang datang. Ketika mereka melihat Nanwen, Liu Xin, dan yang lainnya, mereka semua tercengang. Nanwen, Liu Xin, dan yang lainnya semuanya jenius, dan mereka luar biasa. Hari ini, mereka digantung di sini. Ketika mereka melihat Lin Yan, mereka seperti melihat iblis besar. Orang seperti ini benar-benar kejam dan tak terprovokasi. Lalu mereka siap untuk berbalik dan pergi. Dalam keadaan seperti itu, Lin Yan menatap Nanwen, Liu Xin, dan yang lainnya dan berkata, "Lihat, latar belakang kalian tidak kuat, dan bahkan tidak ada satu orang pun yang bisa membantu kalian." "Diam!" teriak Nanwen. Lin Yan mencibir, "Sepertinya kalian belum menyadari bahwa kalian adalah seorang tahanan." Segera, Lin Yan menatap para praktisi yang hendak pergi di depan dan berkata, "Semuanya, mereka telah memperoleh metode untuk membobol tempat ini, tetapi tidak peduli bagaimana aku memaksa mereka untuk mengaku, mereka tidak akan mengatakannya." Apa? Mendengar ini, orang-orang itu langsung berhenti. "Kalau kalian bisa membuat mereka bicara, aku bisa berbagi cerita denganmu dan keluar dari tempat ini bersama-sama," kata Lin Yan lagi. Kalian, Nanwen, Liu Xin, dan yang lainnya tercengang. Mereka ingin membantah, tetapi rune pada sulur-sulur itu berkelebat, membuat mereka menutup mulut. Adakah hal sebagus itu? Orang-orang ini berasal dari kekuatan yang baik. Tapi, kalau kita bisa mendapatkan metode untuk menembus tempat ini, kita bisa langsung masuk ke Tianyuan. Kalau kita bisa menjadi murid Tianyuan, kita bisa terbang ke langit dalam satu langkah. Bagaimana kalau kita menyinggung mereka? Pikir mereka. Kemudian banyak praktisi langsung menutupi wajah mereka dengan kekuatan, lalu menghunus senjata mereka dan menyerang Nanwen dan yang lainnya dengan ganas. Bahkan ada yang langsung memotong jari Nanwen dan yang lainnya dengan pedang. Ini benar-benar siksaan. Bahkan Lin Yan pun sedikit terkejut. Demi kuota murid Tianyuan, meski hanya ada secercah harapan, meski mereka tahu Lin Yan mungkin berbohong, mereka tak akan peduli lagi. Boom! Di bawah tekanan ini, Nanwen dan yang lainnya merasakan sakit yang luar biasa. Bang! Sesaat kemudian, Lin Yan membunuh orang-orang ini dengan santai. Kemudian ia menatap Nanwen dan yang lainnya, "Sekarang, kalian seharusnya tahu bagaimana cara berbicara denganku, kan? Pertama, Tuan, tolong, lepaskan kami, aku tidak akan pernah berani menjadi musuh kalian lagi." Di antara Nanwen dan yang lainnya, seorang kultivator tingkat kesempurnaan agung yang mulia surgawi adalah yang pertama berbicara. Ia benar-benar tak tahan. Penghinaan dan rasa sakit seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung seseorang. Tidak lagi menjadi musuhku. Untuk kata-kata seperti itu hanyalah kebohongan. Ada cara untuk memecahkannya di sini, siapapun yang datang ke sini bisa mendapatkannya. Berdiri di puncak pohon, Lin Yan tidak lagi memperhatikan mereka dan langsung berteriak. Apa yang akan dilakukan anak ini? Mereka menatap Lin Yan, benar-benar bingung. Swiss, Swiss, Swiss. Pada saat ini, semakin banyak kultivator muncul. Sebelum orang-orang ini sempat bereaksi, Lin Yan langsung mengejutkan mereka sampai mati. Dengan cara ini, banyak kultivator telah tumbang dalam waktu setengah jam. Sekarang, dia telah membunuh hampir semua kultivator yang memasuki ilusi hutan bambu. Diperkirakan hanya ada beberapa orang yang tersisa, kan? Swiss. Pada saat ini, sebuah sosok tiba-tiba muncul. Zhou Wentong. Melihat sosok ini, Nanwen dan yang lainnya. Raut wajah orang-orang berubah. Liu Xin awalnya terkejut dan ingin bicara, tetapi ketika teringat rasa malunya sendiri, ia menahannya. "Tuan Zhou, cepat selamatkan kami," kata Nanwen. "Aku tidak mengenalmu, mengapa kau ingin menyelamatkanku?" Zhou Wentong berbicara perlahan, dan ketika suaranya mereda, ia siap untuk pergi. "Ini, kami teman Huoda," kata Nanwen lagi. Langkah Zhou Wentong tak terhentikan. Hal ini membuat Nanwen dan yang lainnya sangat malu. Boom! Namun, Lin Yan bergerak dan berdiri tepat di depan Zhou Wentong, menghalangi jalannya. "Kenapa, kau tidak ingin aku pergi? Apa kau pikir kau bisa melawanku setelah mengalahkan beberapa sampah?" kata Zhou Wentong. "Sampah?" Wajah Nanwen dan yang lainnya memerah. Lin Yan terkekeh.
Pantas saja Zhou Wentong pernah mengatakan rumor bahwa ia bisa membunuhnya dengan satu jari. Soal perasaan, ia juga pandai berpura-pura. Kudengar bakatmu tidak lemah, aku ingin melihatnya. Lin Yan berkonsentrasi. Tatapan mata Zhou Wentong dingin, saat ini, tak ada ruang. Setelah kata-kata itu terucap, sosoknya bergerak, dan ia ingin pergi. Namun, energi Lin Yan telah menghalangi tempat ini, mencegahnya pergi, yang membuat tatapan mata Zhou Wentong berangsur-angsur menjadi dingin, sepertinya kau bertekad untuk melawanku. Jika begitu, aku, Zhou, akan melawanmu. Ledakan. Dalam sekejap, napas Zhou Wentong meledak. Napas ini langsung mengubah wajah Nan Wen, Liu Xin, dan yang lainnya. Tian, Kaisar. Kesuksesan kecil. Aku khawatir ia hanya selangkah lagi dari alam kesuksesan besar. Bagi Lin Yan, semua ini tidak mengejutkan. 10 tahun yang lalu, Zhou Wentong telah mencapai alam, Kaisar Tian, dan ia hanya selangkah lagi dari kesuksesan kecil. Dalam 10 tahun, bahkan di benua Tianxuan, ia hanya bisa menembus level ini. Begitu memasuki alam, Kaisar Tian, jika ingin menembus level manapun, ia membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mengumpulkan kekuatan, atau mengandalkan keberuntungan. Sekarang, bahkan Zhou Wentong hanya bisa meninggalkan benua Tianxuan dan datang ke sini. Aura alam Tiangeng saat ini hanya dapat meningkatkan ranah, Kaisar, Surgawi. Selama ia memasuki halaman Surgawi, tak lama lagi. Ia akan mencapai kesempurnaan agung, Kaisar, Surgawi. Namun, Lin Yan tidak membiarkannya bertindak sesuka hatinya. Menghadapi kekuatannya, Lin Yan melancarkan tinju. Tinju ini sangat mendominasi dan mengandung esensi fisik reinkarnasi. Bang! Tinju itu jatuh, mengguncang tubuh Zhou Wentong. Pemandangan ini, yang jatuh di mata Nan Wen, Liu Xin, dan yang lainnya, sungguh menakjubkan. Sungguh kekuatan fisik yang dahsyat. Senyum tersungging di bibir Lin Yan. Meskipun ranah Zhou Wentong hanya meningkat satu tingkat dalam 10 tahun terakhir, kekuatannya juga menjadi jauh lebih murni, dan bahkan tubuh fisiknya lebih kuat dari sebelumnya. Zhou Wentong adalah orang yang dapat bertarung lintas ranah. Oleh karena itu, menghadapinya, Lin Yan tak mampu menekannya dalam sekejap. Namun, semakin sering hal ini terjadi, semangat juang Lin Yan semakin bergejolak. Wus! Melangkah maju, Lin Yan mendekat dan kembali menghampiri Zhou Wentong. Tinju dan telapak tangannya terus berganti, dan jatuh bagai tetesan air hujan. Wajah Zhou Wentong sedikit pucat. Sebagai seorang praktisi di level semi-kaisar, ia tidak memiliki sedikit pun aura kaisar, tetapi kekuatan semacam ini tak tertahankan baginya. Dalam pertempuran fisik seperti itu, bahkan Zhou Wentong merasa pegal di sekujur tubuh. Ia segera mundur, dan kekuatan kaisar memadat dalam sekejap. Menghadapi Lin Yan, ia langsung menampilkan seni bela dirinya. Seni bela diri Kaisar Langit. Ketika seni bela diri semacam ini keluar, Zhou Wentong bagaikan Kaisar Langit, dengan momentum yang dahsyat. Di tangannya, sebuah pagoda muncul, dan dengan kekuatan 10.000 kg, pagoda itu jatuh dengan ganas ke arah Lin Yan.